Kami tidak akan menunjukkan ijazah asli Pak Jokowi kecuali berdasarkan hukum dan dimintakan oleh pihak-pihak yang berwenang seperti pengadilan dan sebagainya. Itu pasti kami akan taat dan kami tunjukkan. Tapi jika tidak, untuk apa kami tunjukkan? Apa urusannya kalian tanya ijazah presiden? Urusan besar. Karena dia presiden melalui proses administrasi, maka warga negara meminta kejujuran kepala negara. Gak ada aturannya di hukum pidana itu. Hukum pidana cuma mengatur barang siapa. Ini warga negara bertanya secara kolektif pada kepala negara. Gimana pidananya? Gak mungkin ada orang yang tiba-tiba, Rocky Gerung, perlihatkan ijazahmu. Ya saya gak mau kasih. Emang lu siapa? Tapi ini kepala negara diminta oleh warga negara. Kau permainkan opini publik dengan menahan ijazah. Kau bikin kegaduhan dengan menahan ijazah aslimu. Laporin aja Jokowi. 2 tahun dia bikin kegaduhan kok. Dan hasil kegaduhan itu 2 orang, 3 orang, 4 orang masuk penjara. Ada narasi-narasi di luar seakan-akan kalau ada nih Pak Jokowi ijazah aslinya, tunjukkan saja. Kenapa tidak ditunjukkan? Apakah takut Pak Jokowi? Nah, itulah narasi yang selama ini mungkin sudah terbangun. Dan itu kami sayangkan dan itu sangatlah tidak berdasar hukum dan sangat menyesatkan. Kenapa? Pertama, kami tidak akan menunjukkan ijazah asli Pak Jokowi kecuali berdasarkan hukum dan dimintakan oleh pihak-pihak yang berwenang seperti pengadilan dan sebagainya. Itu pasti kami akan taat dan kami tunjukkan. Tapi jika tidak, untuk apa kami tunjukkan? Karena hal ini juga berpotensi untuk menimbulkan presiden yang sangat-sangat buruk. Mungkin Mas dan Mbak mempunyai ijazah sendiri dari SD, SMP, SMA juga mungkin hingga kuliah juga. Bayangkan jika ada orang tiba-tiba minta, tunjukin deh Mbak ijazahnya. Apakah langsung Mbak wajib tunjukkan? Seakan-akan Mbak tertuduh karena ada orang mengatakan ijazah Mbak palsu, Mbak yang wajib menunjukkan itu. Digembar-gemborkan oleh lawyer Jokowi bahwa kalian menghasut, membuat kegaduhan. Yang bikin gaduh itu Jokowi. Selama 2 tahun Jokowi bikin gaduh. Karena dia umpankan ijazah itu untuk mengukur daya tahan dari mereka yang menghina dia. Akhirnya dilaporin. Kenapa gak dari 2 tahun lalu? Kegaduhan ini berlangsung karena Jokowi tidak jujur untuk mengatakan ini asli atau palsu. Kalau memang akhirnya ijazahnya asli misalnya. Problem kita, kenapa ijazah yang aslimu itu kau tahan? Kau permainkan opini publik dengan menahan ijazah itu. Kau bikin kegaduhan dengan menahan ijazah aslimu. Laporin aja Jokowi. 2 tahun dia bikin kegaduhan kok. Dan hasil kegaduhan itu 2 orang, 3 orang, 4 orang masuk penjara. Itu cara berpikirnya begitu. Jadi sekali lagi kita berupaya untuk melihat masalah ini bukan dari black letter of law yang diatur di dalam proses pemaksulan. Bahkan hukum tata negara bicara itu. Tapi ini soal legitimasi moral. Ada moral call. Jadi kita mulai melihat misalnya bahwa pasti tadi Jokowi akan nggak mungkin, pasti dia akan makin memperbesar ambisi dia untuk jadi matahari. Bukan fakta dia matahari, ambisi dia untuk menjadi matahari. Ya karena dari awal dia ingin cahaya dia itu hanya tiba di kepala anaknya di Mahkamah Konstitusi. Ini pertaruhan buat Pak Jokowi sebagai political animal. Dari awal dia investasi pada anaknya, maka dia mesti tuntun itu sampai 2009. Kalau batal, dia ikut diseret di pengadilan. Karena yang mampu membela Jokowi cuman anaknya dalam posisi sebagai presiden. Itu logika paling dasar dari ambisi politik gitu. Jadi sekali lagi kita ucapkan ini bukan karena kita nggak suka pada Jokowi atau pada bukan, karena memang kapasitasnya nggak bisa itu. Menerangkan hal yang simpel nggak bisa. Dalam kapasitasnya sebagai manusia oke. Gibran sebagai manusia kita harus hormati. Dignitinya sebagai manusia, tapi bukan dignitinya sebagai pejabat publik. Demikian juga Pak Jokowi harus hargai dignitasnya, martabatnya sebagai manusia. Bukan sebagai presiden. Apa urusannya kalian tanya ijazah presiden? Urusan besar. Karena lawyernya bilang, kalau begitu nanti semua orang boleh saling minta ijazah orang lain. Enggak. Karena dia presiden melalui proses administrasi, maka warga negara meminta kejujuran kepala negara. Gak ada aturannya di hukum pidana itu.
Hukum pidana cuma mengatur barang siapa, individual, person in law, subjek hukum. Ini warga negara bertanya secara kolektif pada kepala negara, gimana pidananya? Dicoba aja kan. Karena dia dipilih oleh warga negara bilang, daulat itu ada pada saya. Maka Anda dan saya tidak setara. Saya bertanya sebagai pemilik kedaulatan, Anda harus jawab sebagai kepala negara yang kami pilih. Itu nggak ada relasi subjek antar subjek yang diatur dalam hukum pidana lain itu. Itu yang mesti kita terangkan. Nggak mungkin ada orang yang tiba-tiba, Rocky Gerung, perlihatkan ijazahmu. Ya saya nggak mau kasih. Emang lu siapa? Tapi ini kepala negara diminta oleh warga negara. Mana Rocky Gerung? Gua nggak punya, memang gua nggak punya ijazah. Kenapa? Karena ijazah tanda orang pernah sekolah, bukan tanda pernah berpikir. Kenapa? Ini lain. Persyaratan administrasi itu harus diperlihatkan. Jadi saya kira itu intinya di situ. Kita berdebat terus-menerus. Tapi isu ini akan ada tetap di situ sampai 2029. Ya itu akan memusingkan Presiden Prabowo yang bulan Juni mesti putar otak bagaimana ganti bayar utang 800 triliun yang dibuat oleh Jokowi. Masalahnya cuma di situ. Ya sekali lagi, Gibran, ya betul tadi. Kemampuan Gibran adalah membagi-bagi skincare. Soalnya, kenapa dia nggak pakai sendiri? Tidak perlu. Yang dia butuh bukan skincare, tapi brain care. Ya, itu soalnya. Kan terbuka kita bicara itu kan. Sebagai wakil presiden, brainnya kurang, mesti tambah care-nya. Jadi sekali lagi teman-teman, kita mencoba mendudukkan masalah ini sebagai moral call. Yang mungkin kalau masuk DPR itu pertama terjadi. Tetapi kalaupun batal dimaksulkan, memori publik sudah definitif bahwa kapasitas Gibran nggak cukup. Itu soalnya tuh. Akan terus bulan Juli, mahasiswa UI, mahasiswa UIN, mahasiswa Makassar, mahasiswa UNAS, mahasiswa Pakuan, tempat sang profesor mengajar, akan diterangkan oleh seniornya bahwa yang namanya FOFA ini, yang nggak mampu berpikir si itu tuh, diwariskan. Soal-soal ini, ya kita mesti selesaikan secara kebudayaan, secara moral. Jadi itu intinya, itu akibatnya kalau ada dua matahari, yang satu terbit dari Tidar dan belum tenggelam, yang satu terbit dari gorong-gorong dan dua tenggelam di IKN. Itu soalnya tuh. Jadi sekali lagi saya ingin terangkan itu dalam kejujuran kita bernegara. Mas Rocky, tadi ada pertanyaan dari Pak Arief ini, apakah mungkin Pak Jokowi sendiri menarik anaknya menjadi untuk selesai? Apakah dibalik pertanyaan? Apakah mungkin Pak Jokowi mengorbankan anaknya? Itu lebih penting ditanyakan dalam sistem kerajaan. Itu biasanya. Jadi sekali lagi kita coba buka persoalan ini. Saya nggak peduli Pak Luhut bicara ini, Pak Prabowo bicara itu segala macam itu. Tetapi hati nurani publik itu merasa bahwa ada sesuatu yang tidak well seated, tidak terduduk, ada gangguan kemuakan semacam orang Prancis bilang nausea, rasa mual psikologi. Kok dia ada di situ terus? Lepas dari Presiden Prabowo bilang hidup Jokowi atau Gibran adalah wakil, itu soal lain. Tapi ini soal psikologi publik yang terganggu dengan kehadiran sesuatu yang tidak fit and proper, dengan kondisi yang membutuhkan seorang pemimpin itu punya otak, mampu untuk membaca masa depan. Jadi sekali lagi mungkin kita mulai untuk bersikap berbudaya lah. Oh, kalau Purnawirawan bicara itu, terima aja sebagai wakil dari emak-emak. Kalau Purnawirawan bicara itu wakil dari BEM, Purnawirawan bicara itu wakil dari Kontras. Sudah bicara itu soalnya bahwa memang ada poin yang mungkin kita semua, saya juga nggak setuju, kembali ke Undang-Undang 45, nggak ada soal. Tapi itu poin dia. Tapi poin 8 itu otonom diminta itu pemaksulan itu. Diproses secara akademis, oke? Masuk akal. Diproses secara hukum, masuk akal. Diproses secara politik, kurang bisa. Diproses secara moral, sangat mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.